Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kalahkan dia, dan kamu akan dapat melanjutkan ke level 2. Kabut awan itu bergema. Bagaimana dia begitu mirip denganku, menggunakan pesawat ulang-alik awan gelap dan persenjataan Nansen? Luo Feng menyipitkan mata. Dengan pemikiran, 6 perisai Absolute Void berbentuk persegi bersama dengan bilah bayangan emas bilah bayangan darah, secara bersamaan tongkat panjang emas gelap di belakangnya segera menembakkan total 54 sinar cahaya. Setiap 9 balok dengan cepat bergabung dan membentuk bilah emas yang sangat nyata yang panjangnya sepertiga meter. Tingkat 2 persenjataan Nansen. Formasi yang menembus langit. Bentuk utamanya adalah membuat satu pedang sejati, namun Luo Feng segera menghasilkan 6 darinya. Salah satu alasannya adalah karena dia telah menembus dari bintang level 9 ke alam semesta level 1, dan yang lebih penting, selama 3 tahun perjalanannya melalui alam semesta, kekuatannya meningkat secara mengejutkan. Membunuh, pria misterius itu meraung, pesawat ulang-alik awan gelap bergegas dan dia dengan cepat membentuk 3 bilah emas asli di belakangnya juga. Keduanya sama-sama pengendali. Keduanya bergegas menuju satu sama lain dengan cepat, satu mengendalikan 6 bilah emas sementara yang lain 3. Selama 3 tahun ini, saya tidak santai sama sekali. Dibandingkan dengan pertarungan jenius, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan membiarkanmu menguji kekuatanku. Mata Luo Feng bersinar dengan semangat juang yang tak ada habisnya. 6 bilah emas segera tampak terorganisir dengan sangat baik, bekerja satu sama lain dan segera menusuk ke depan. Sial, 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 sial. Di udara, 6 bilah terlibat dalam pertempuran hiruk-pikuk melawan 3 bilah orang misterius itu. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng terkejut di dalam. Sebelum datang ke kota kekacauan utama, dia sudah bisa melepaskan 6 bilah, mengendalikan 6 bilah ini menjadi nyaman dan terbaik untuk dirinya sendiri karena dia sudah terbiasa. Bahkan setelah mempelajari tablet kekacauan utama selama 7 hari, dengan peningkatan besar, dia masih memilih untuk menggunakan hanya 6 bilah karena ini adalah formasi serangannya yang paling optimal. Dia benar-benar memblokirnya, aku tidak percaya ini. Mata Luo Feng dingin. 6 bilah emas, hampir seperti 6 prajurit luar biasa yang bekerja bersama, menyerang dan menarik kembali bersama-sama, sangat sempurna, menyerang berkali-kali mencoba menerobos 3 bilah emas untuk membunuh musuh. Namun, gagal. Kegagalan berulang-ulang. 3 bilah orang misterius itu dikendalikan dengan cara yang sangat istimewa, hampir seolah-olah ketiganya tidak terpisah sama sekali, tetapi merupakan satu tubuh yang sempurna. 3 bilahnya mengeluarkan perasaan, gelombang tak berujung yang menyerbu ke arah musuh. Seperti gunung besar yang mencapai langit, tak tergoyahkan. Bagaimana ini mungkin? Luo Feng terkejut di dalam, saya menggunakan 6 bilah, dia hanya memiliki 3, bagaimana mungkin saya tidak memiliki keuntungan apapun? Kerja keras. Dia mencoba berkali-kali dengan metode yang berbeda untuk mengontrol 6 bilah dengan presisi sempurna, namun lawan tetap melayang di udara, dengan mudah memblokir dengan 3 bilah. Bodoh. Kamu bahkan tidak tahu sesuatu yang begitu sederhana. Mata pria misterius itu melalui topeng hitam memiliki rasa ejekan, dan kamu pikir kamu bisa melewati level 1, pergi dan mati. Siu, 3 bilah yang dikendalikan pria bertopeng itu tiba-tiba berubah formasi. Mereka tiba-tiba mendekat satu sama lain, memberikan perasaan 3 menjadi 1, seperti pedang besar yang tak pernah puas dan kuat. Luo Feng terkejut di dalam saat dia mengendalikan 6 bilahnya untuk memblokirnya, rumble. Dengan bentrokan besar, 6 bilahnya benar-benar terlempar. Bagaimana? Di udara yang jauh, Luo Feng terkejut. Haha, bodoh. Pria misterius itu meraung. Terhadap 3 pelangi yang menembus, Luo Feng meraung keras, bangkit. Gemuruh. 3 bilah emas lagi muncul dari belakang Luo Feng, 6 bilah yang terlempar juga bangkit kembali. Tubuh Luo Feng bersinar dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, itu beriak ke segala arah, dan kemudian dengan cepat memadatkan dirinya di sekitar 9 bilah, 9 bilah tampaknya membentuk formasi besar. Dengan benang emas menenun masuk dan melalui, energi emas mengalir ke seluruh dengan bilah di dalam. Dengan Luo Feng sebagai pusat ruang bundar 300 meter, segera dunia energi emas yang mencolok terbentuk, dengan jumlah energi yang tak terhitung mengalir di dalam bola ruang itu. Ini mungkin tampak lambat. Sebenarnya, saat 9 bilah naik, mereka dengan cepat membentuk bola ruang. Tingkat 3 persenjataan Nansen, formasi bilah surgawi. Juga dikenal sebagai domain pedang. Ada total 9 level di persenjataan Nansen, di mana level 2 formasi penembus langit adalah perpaduan dari 9 bilah ilusi emas untuk membentuk satu bilah sejati.
Namun level ketiga diperlukan secara bersamaan untuk menghasilkan 9 bilah sejati, yang setara dengan total 81 bilah kecil emas yang membentuknya. Itu sangat sulit, ratusan kali lebih sulit daripada level 2. Luo Feng berhasil melepaskan ini. Dengan peningkatan besar selama 3 tahun terakhir, dan energi rohnya mencapai level 1 alam semesta. Ci. 3 sinar pelangi emas, tampaknya tersesat di dalam ruang bundar itu, dilemahkan oleh energi bilah yang tak terhitung jumlahnya, kecepatannya melambat sedikit. Aku akui kamu sangat kuat, namun melawan kekuatan absolut, kamu masih akan kalah. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan bergegas menuju pria misterius yang jauh itu. Domain pedang, dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Luo Feng bergegas, seluruh domain dengan cepat mengikutinya. Merusak, pria misterius itu dengan cepat menghindar dan mengaum. 3 bilah yang dia kendalikan segera ditutup bersama. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok mengelilingi bilah ini dan membentuk bilah besar berwarna emas. Bilah besar emas yang melamun dengan cepat merobohkan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang menghalanginya dan dengan cahaya pelanginya yang melamun, menembus ke arah Luo Feng. Langkah apa ini? Luo Feng terkejut. Dia berlatih dengan persenjataan Nansen, mempelajarinya, namun dia tidak tahu langkah ini. Pedang surgawi. Luo Feng meraung. 9 bilah yang membentuk domain pedang segera menjadi satu tubuh dan dengan kontrol pembacaan rohnya, segera satu bilah seperti macan tutul berburu, membawa serta kekuatan domain pedang dan segera menusuk ke arah bilah besar emas itu. Seluruh domain dengan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerima perintah untuk memberdayakan bilahnya, mengikutinya dari belakang. Pedang emas yang diberdayakan dengan domain pedang, bilah emas besar yang dibentuk oleh 3 bilah. Mereka bentrok, gemuruh. Bilah emas itu segera terlempar ke belakang, bilah emas besar itu seperti kapal besar yang menabrak jalan ke depan, segera menjatuhkan pedangnya dan mencapai di depannya. Tanpa waktu untuk menghindar, Luo Feng menggunakan pedangnya untuk membentuk perisai. Gemuruh, Luo Feng menggunakan perisainya mencoba untuk menangkis sebagian dari kekuatan itu, namun dia hanya merasa seolah-olah sebuah gunung agung telah menabraknya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dengan darah segar yang keluar dari mulutnya, tidak heran bahkan pedang surgawi tidak bisa menghentikannya, kekuatan ini terlalu sulit dipercaya. Setelah itu kesadarannya hilang. Ketika dia bangun, dia telah kembali ke Gunung Yuxiang di alam semesta virtual, di dalam wilayah awal absolut, vilanya sendiri. Yang mulia, para pelayan dan penjaga membungkuk. Luo Feng mengangguk. Yang mulia pergi untuk mencoba jembatan surgawi, bagaimana hasilnya? Kepala villa, juga pemimpin penjaga, Tuan Sektor Ao Duolike bertanya. Kegagalan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jembatan surgawi sangat sulit untuk dilewati, kegagalan pada kali pertama sangat normal, Yang Mulia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Kata Ao Duolike. Luo Feng tampak sangat tenang di permukaan, dia kembali ke ruang kerjanya. Dalam studi, aku tersesat. Luo Feng mengernyitkan alisnya, kelompok 1000 kami, sekitar 900 telah diuji, kecuali Bolan melewati 2 tingkat, tidak ada orang lain yang berhasil. Kegagalan. Saya tidak terkecuali, namun lawan pertama yang saya temui, juga menggunakan persenjataan Nansen, hanya menggunakan 3 bilah emas, dia benar-benar menghancurkan formasi bilah surgawi saya. Dasar, Luo Feng, saya selalu mengatakan bahwa fondasinya sangat penting. Anda dapat melepaskan 9 bilah emas untuk membentuk formasi bilah surgawi, dia hanya menggunakan 3 bilah namun dia bisa menang. Inilah pentingnya fondasi. Di bahunya, Babata seukuran kepalan tangan berteriak. Itu tidak sama, dia menggunakan persenjataan Nansen dengan cara yang sama sekali berbeda. Luo Feng mengingat pertempuran sebelumnya, baik itu mengendalikan 6 bilah, atau 9 tidak peduli, mereka tampaknya merupakan unit tunggal, seperti 6 atau 9 tentara yang bekerja bersama. Namun, cara dia mengendalikannya, dia sebenarnya mampu memperkuat kekuatan mereka, seperti satu tubuh sejati. Terutama jurus terakhir itu, ketiga bilah itu menyatu untuk membentuk satu bilah emas besar, Nansen armamen tingkat 3 formasi pisau surgawi. Tingkat keempat persenjataan Nansen pekerjaan hebat dengan sedikit tenaga. Level 4 ini, sebenarnya adalah formasi hebat dari pedang besar yang menjadi satu tubuh, dengan kekuatan absolut untuk menghancurkan musuh. Aku merasa gerakannya mirip dengan level 4. Luo Feng mengerutkan alisnya, namun itu masih berbeda dari level 4, level 4 jauh lebih kompleks dan lebih kuat darinya, dan dia hanya menggabungkan 3 bilah, namun kekuatan fusi mereka tidak masuk akal. Ini adalah uji coba tablet 9 alam semesta. Gambar pertama dari tablet 9 alam semesta melintas di benak Luo Feng. Gambar tetesan hujan, ada total 9 tetes. Setelah 7 hari belajar, dia tidak memiliki banyak pemahaman darinya. Saat ini dia mengingat adegan pertempuran, memikirkan gambar rintik hujan,
dia sepertinya mengingat bagian dari gambar yang 3 tetesnya tampak menyatu. Jangan bilang padaku. Mata Luo Feng bersinar lebih terang. 7 hari belajar di benaknya, mulai menyatu dengan 3 tahun studi dan pengalamannya tentang persenjataan Nansen, ide-ide itu berbenturan dan memicu percikan besar inspirasi di dalam, ide dan pemikiran mulai terbentuk terus-menerus. Bersemangat, antisipasi, aku mengerti. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku seharusnya tidak mengikuti cetak biru secara membabi buta. Luo Feng hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Persenjataan Nansen dibuat sebagai senjata oleh seorang prajurit yang kuat. Secara membabi buta mengikuti cara penggunaannya yang paling mendasar terlalu kaku, dan terlalu bodoh. Tidak heran dia menyebutku bodoh, itu memang sangat bodoh. Gambar rintik hujan, itulah cara yang benar untuk melepaskan kekuatan terkuat dari persenjataan Nansen. 9 tablet kekacauan alam semesta primal, itu memegang di dalamnya jalan yang benar. Bahkan penggunaan senjata apapun, di antara yang lainnya dapat dipahami melalui jalur besar ini, akhirnya menemukan jalur yang paling benar. Meskipun dia gagal kali ini, namun manfaat dan pemikiran yang muncul darinya lebih baik daripada kesuksesan. Mari kita mulai. Luo Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tempat latihan dunia maya, tempat simulasi paling optimal. Karena alam semesta virtual memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan simulasi yang paling optimal, itu menjadi 100% mirip dengan kenyataan bukanlah kejutan sama sekali. Oleh karena itu dibandingkan dengan pelatihan sebenarnya dalam kenyataan, dalam hal pengalaman, pemahaman, efek del, mereka benar-benar sama. Sama seperti bagaimana biaya menggunakan rumah jagal sangat tinggi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya masih pergi ke sana, dan sebagai anggota inti dan memiliki tempat pelatihan sendiri, Luo Feng tidak terburu-buru untuk melihat-lihat di langit kota kekacauan utama untuk energi hukum asal. Tetapi membenamkan dirinya dalam memahami percikan inspirasi yang dia miliki tentang tablet 9 alam semesta dari sebelumnya. Yang mulia Wuka ada di sini untuk berkunjung. Tuan Sektor Botak Ao Duolike berteriak. Wuka, Luo Feng meninggalkan tempat latihan, menjadi kabur dan menembus jarak 10 km, segera tiba di pintu masuk villa. Luo Feng, sesuatu yang besar telah terjadi. Pemuda berambut hitam berpakaian perak ini bergegas. Ada apa? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Ini Rong Jun. Pangeran Manka memerah karena kegembiraan, berkata, kamu mungkin tidak tahu. Kemarin kami pergi ke jembatan surgawi untuk menguji, kelompok kami yang terdiri dari 30 orang semuanya berada di bawah jembatan kapak besar. Namun termasuk saya, semua orang gagal di level 1, hanya Rong Jun yang lulus. Kelompok kami yang terdiri dari 1000, hanya Bolan dan Rong Jun yang lulus, Bolan melewati 2 level dan Rong Jun melewati 1, semua orang gagal bahkan level 1. Apa? Luo Feng terkejut. Rong Jun berhasil. Dalam pertempuran jenius sebelumnya, dia dan Rong Jun cukup dekat levelnya. Dan selama 3 tahun perjalanan ini, 3 tubuh besarnya telah berlatih dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun tidak terlihat di permukaan, Luo Feng telah menyimpulkan, dia cukup untuk menjadi peringkat kedua. Namun hasil dari jembatan surgawi masih seperti itu. Dan juga, lebih awal. Wuka melanjutkan, pemimpin negara alam semesta Yuan Chen, menerima Rong Jun sebagai muridnya di dalam kota kekacauan utama. Pemimpin negara alam semesta, Luo Feng tercengang. Pemimpin negara alam semesta, mendominasi negara alam semesta yang luas, bahkan di dalam alam semesta yang luas, mereka dianggap di antara tingkat pemerintahan, di bawah mereka ada sejumlah besar kematian. Bagaimana itu bisa terjadi? Luo Feng tidak bisa mempercayainya, bahkan Bolan tidak menarik pemimpin negara alam semesta manapun untuk menerimanya sebagai murid. Benar, aku juga tidak percaya. Wuka menggelengkan kepalanya, di tingkat pemimpin negara alam semesta, sama sekali tidak perlu menerima murid. Mereka sudah menjadi makhluk absolut yang belum jatuh selama lebih dari 1 triliun tahun, makhluk yang mengawasi negara alam semesta. Bahkan Bolan peluangnya untuk menjadi pemimpin negara alam semesta sangat tipis. Oleh karena itu, para jenius tidak sebanding dengan yang diterima oleh para pemimpin negara alam semesta sebagai murid. Namun, pemimpin negara alam semesta Yuan Chen benar-benar menerima Rong Jun. Berita yang saya dapatkan benar-benar akurat, saat ini eselon atas 1008 negara alam semesta semuanya menerima berita. Petik 2. Ini. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi kehilangan ketenangannya. Apakah surga menjatuhkan beberapa suguhan untuknya? Dewa kematian Bolan, seorang jenius mutlak yang secara alami harus dihormati oleh semua orang dari kelompok itu. Bahkan dia tidak menarik pemimpin negara alam semesta untuk secara pribadi menerimanya sebagai murid. Namun Rong Jun mendapat pemimpin negara sebagai guru. Ini masih bukan hal yang paling mengejutkan. Wuka berbicara dengan suara pelan, saya mendapat berita ini dari ayah saya. Mata Luo Feng berbinar.
Bukan hanya satu pemimpin negara alam semesta yang ingin mengambil Rong Jun sebagai murid, itu adalah dua. Mata Wukka berbinar, namun, Anda harus tahu bahwa di balik 1008 negara alam semesta terdapat 5 raksasa besar. Di antara dua pemimpin negara alam semesta ini, satu dari perusahaan alam semesta virtual sementara yang lain dari dojo kapak besar. Karena Rong Jun adalah anggota perusahaan alam semesta virtual, ia akhirnya menjadi murid pemimpin negara alam semesta Yuan Zhen. Petik 2. Apa? Dua pemimpin negara alam semesta bersaing untuknya? Luo Feng terdiam. Tidak masalah, Rong Jun saat ini lebih kuat dari kita. Wukka mencengkeram tinjunya erat-erat, pokoknya aku tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Ayah saya pernah berkata, 30 tahun di kota kekacauan utama ini adalah awal 30 tahun kami, dan landasan dari upaya masa depan kami. Pelatihan di kota kekacauan utama baru saja dimulai, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang teratas. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Bukan hanya Rong Jun, tapi Bolan adalah target nomor 1 yang ingin diatasi Luo Feng. Bagaimana studi Anda tentang tablet 9 alam semesta? Tanya Wukka penasaran. Masih baik, kata Luo Feng. Saya sarankan Anda pergi ke balkon pelatihan kosong di sekitar untuk melihatnya. Ada banyak tanda biasa yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Wukka tersenyum, dengan kecepatan gerakan kami, menghabiskan 10 hari hingga setengah bulan sudah cukup untuk melakukan sapuan penuh untuk menemukan tanda yang cocok untuk kami. Lagi pula tablet kekacauan utama terlalu dalam, dan tanda lain yang tertinggal dapat memicu beberapa inspirasi. Dengan ide-ide ini memicu dan membantu satu sama lain, itu akan menjadi mudah dimengerti. Itu yang ayahku katakan. Luo Feng tampak terkejut pada Wukka. Upaya pertamanya di jembatan surgawi saja telah memberinya banyak inspirasi, banyak peningkatan. Gagasan semacam ini yang terpental memang efektif. Terima kasih, Luo Feng berkata dengan serius. Terima kasih apa? Hanya ada artinya ketika saya bersaing dengan orang yang kuat. Semakin kuat lawan, semakin cepat peningkatan saya. Wukka tersenyum. Aku pergi, aku akan mencari beberapa tanda, mengetahui bahwa Rong Jun diterima sebagai murid dari pemimpin negara alam semesta, aku saat ini terbakar dengan semangat pertempuran. Setelah itu dia menghilang. Luo Feng mengangguk. Dia tidak bisa memandang rendah siapapun. Untuk dapat menempati peringkat 10 besar dari 1008 jenius negara alam semesta, tidak ada yang boleh diabaikan. Dia memiliki klan Mosa, binatang bertanduk emas. Dapatkah orang lain memiliki kartu truf tersembunyi khusus lainnya di belakang? Saya telah mencerna sebagian besar dari 7 hari belajar saya. Gambar rintik hujan pertama dari 9 alam semesta, jika saya ingin mempelajarinya lebih dalam, beberapa hari tidak akan melakukannya, saya juga harus melihat beberapa tanda. Kesadaran Luo Feng segera meninggalkan alam semesta virtual dan kembali ke kota kekacauan utama. Setelah itu ia memulai pencarian besar-besaran melalui halaman kota kekacauan utama. Alam semesta virtual, Pulau Petir. Pulau Petir adalah tempat berkumpulnya para Undiings dalam alam semesta virtual, tempat berkumpulnya para elit sejati. Di pulau yang sangat luas, dengan awan yang menyelimutinya, ada ular petir yang merayap di sudut-sudut pulau. Jika seseorang mengatakan bahwa Gunung Yuxiang lebih besar dari planet biasa, maka Pulau Lightning lebih dari 1 juta Gunung Yuxiang. Batasan 1000 jenius ini, setelah melalui jembatan surgawi, bagaimana hasilnya? Duduk tinggi di singgasana, suara pria bersisik ungu lapis baja hijau bergema, menggelegar melintasi kuil yang sangat besar. Tuan Ksatria, di bawah berdiri apa yang tampak seperti raksasa menara besi. Seorang manusia kera dengan bulu emasnya sangat mencolok, seluruh keberadaannya seperti galaksi, bersinar dan melotot. Dia dengan hormat melaporkan, kumpulan 1000 jenius ini, 998 semuanya gagal dalam upaya pertama mereka. Bolan berhasil melewati 2 level dan Rong Jun lulus 1. Dan menonton rekaman pertempuran mereka, anggota awal mutlak tampaknya memiliki kinerja yang baik, seperti Luo Feng, Qiang Sui, Wukka semuanya tidak buruk. Dibandingkan dengan pertempuran jenius, peningkatan mereka sangat besar. Pria bersisik ungu lapis baja hijau itu mengangguk, hanya saja Rong Jun mengejutkanku, semua orang masih normal. Kirim rekaman pertempuran jembatan Rong Jun surgawi kepadaku. Perintah pria bersisik ungu lapis baja hijau. Ya, Tuan Ksatria, Apeman dengan hormat mengirimkan rekaman itu. Setelah itu sebuah layar melayang di dalam kuil, di atasnya rekaman diputar di mana Savage Rong Jun seperti dewa perang liar, brutal dan ganas. Pedang besar itu mengayun dengan sempurna, setiap tebasan sangat ganas, akhirnya membunuh lawan menggunakan pedang yang sama. Pria bersisik ungu lapis baja hijau menyaksikan dengan tenang sampai selesai, sedikit mengernyitkan alisnya, kamu bisa pergi. Ya, si Apeman pergi dengan hormat. Ada keheningan di dalam kuil. Pria bersisik ungu lapis baja hijau memperhatikan layar, bergumam, aneh, bakat pertempuran Rong Jun ini memang mengejutkan.
Meskipun tingkat pemahamannya tidak terlalu kuat, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Pada usia yang begitu muda menciptakan tekniknya sendiri, dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Namun, masih belum cukup bagi Yuan Chen atau Gulun, dua pemimpin negara alam semesta ini untuk bersaing menerima dia sebagai murid mereka. Yuan Chen, Gulun, mereka berdua telah hidup untuk waktu yang lama, jauh lebih kuno dariku. Pria berarmor hijau itu mengerutkan alisnya, dan mereka mencapai level ksatria lebih awal dariku, mungkin mereka menemukan sesuatu yang belum kutemukan dari rekaman. Sebagai makhluk mutlak yang mirip dengan pemimpin negara Yuan Chen dan Gulun. Ksatria Pedang 9 sangat jelas bahwa para jenius tidak memiliki daya tarik bagi para pemimpin negara alam semesta. Apa gunanya memelihara seorang jenius? Kecuali jika itu memelihara pemimpin negara alam semesta, jika tidak, itu tidak memiliki banyak manfaat bagi diri mereka sendiri. Bahkan Bolan tidak membuat siapapun berjuang untuk menerimanya. Namun Rong Jun memiliki dua pemimpin negara yang bersaing untuk menerimanya. Pasti ada rahasia. Yuan Chen, Gulun, dua bajingan tua ini adalah pemimpin negara yang telah hidup paling lama, mereka pasti telah menemukan sesuatu. Satria Pedang 9 menyaksikan rekaman itu, dengan tingkat keberadaannya, dia sudah melihat rekaman itu dan semua detailnya dengan sangat jelas, apapun yang bisa ditemukan pasti sudah ditemukan. Mengapa? Apa rahasianya? 9 Blade Knight merenung sejenak, dia hanya bisa berpikir jauh di dalam. Kota kekacauan utama, tingkat 7 dari pagoda 9 tingkat. Mengenakan baju besi emas, manusia kera kaisarian sejati sedang berdiskusi dengan wanita ekor ular tentang pemimpin negara alam semesta Yuan Chen yang datang ke kota kekacauan utama dan menerima Rong Jun sebagai muridnya. Rong Jun, bakat bertarungnya sangat tinggi. Wanita ekor ular itu berkata dengan suara serak, pemahaman hukum asalnya mungkin lebih rendah, tetapi dia bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Sangat luar biasa. Di antara kumpulan 1000 jenius dari perusahaan alam semesta virtual ini, kecuali Bolan, yang berikutnya adalah dia. Petik 2. Kamu tidak bisa mengatakan itu begitu saja. Kaisar yang sejati berkata, dari 12 bajingan yang memilih tablet 9 alam semesta, ada satu yang tidak berada di bawah Rong Jun, bahkan mungkin jenius yang lebih kuat. Kamu berbicara tentang Luo Feng? Wanita ekor ular itu mengangguk, benar, bajingan itu hanya alam semesta level 1 dan dia mampu melepaskan formasi pedang surgawi. Namun dia tidak tahu bagaimana beradaptasi, terjebak pada formasi dasar persenjataan Nansen. Namun pemahaman hukum asalnya sangat solid. Dengan instruksi seperti itu, kekuatan pertempurannya akan meningkat pesat. Dalam hal pemahaman hukum asal, Bolan adalah yang pertama dan Luo Feng memang nomor 2. Pria kera kaisarian sejati menggosok dagunya, bergumam, Luo Feng ini jelas merupakan bibit yang bagus di sekte 9 alam semesta kita, saya akan memberinya beberapa petunjuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita ekor ular itu terkejut. Apa, Rong Jun itu bahkan memiliki pemimpin negara alam semesta sebagai guru? Saya hanya memberikan beberapa petunjuk. Manusia kera menggelengkan kepalanya, saat ini di kota kekacauan utama, dalam sekte 9 alam semesta, saya dianggap nomor 1. Para pemimpin negara alam semesta itu bahkan tidak memandang Luo Feng dan Bolan. Standar saya tidak setinggi itu, saya masih menghormatinya. Ketika Luo Feng melewati jembatan surgawi tingkat 3, dia akan mendapatkan hak untuk mendengarkan kelas kita, dan setelah 100-an ribu tahun, kita mungkin memiliki keabadian mutlak dalam sekte kita. Haha, wanita ekor ular menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Melihat situasinya, manusia kera itu tidak mengganggunya lebih jauh, langsung menghilang dari menara. Di dalam kota primal chaos, energi berputar. Mengenakan baju besi yang dibentuk oleh pohon anggur kontak awan, Luo Feng berdiri di balkon pelatihan, melihat ke balkon jauh lainnya. Selama 8 hari terakhir ini, dia telah mencari di seluruh kota, ada banyak bangunan kosong di sekitar kota yang memiliki tanda-tanda yang ditinggalkan oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya di balkon. Bukan hanya Luo Feng yang mencari, Pangeran Mankawuka, Long Yun yang telah memasuki wilayah primal, dan juga yang lainnya dari wilayah awal mutlak Qiansui, Rong Jun De, mereka semua mencari tanda. Kelompok jenius ini sangat jelas. 30 tahun di kota kekacauan utama ini adalah waktu mereka untuk mengunci fondasi mereka, dan cara tercepat untuk meningkatkan tidak hanya mengubur kepala mereka dalam pelatihan. Menggunakan kapak tumpul membutuhkan kerja yang lebih besar, memilih rute yang tepat sangat penting, mereka tidak perlu memulai dengan melihat langsung pada gerakan hukum asal. Oleh karena itu, mereka semua mencari tanda yang ditinggalkan oleh prajurit generasi sebelumnya. 112 tanda, saya tertarik. Luo Feng mengerutkan alisnya, mana yang harus saya pilih? 9 gambar tablet 9 alam semesta sangat dalam dan dalam. Dan tanda yang ditinggalkan oleh orang lain seperti studi terperinci, mereka dapat membuatnya lebih memahami dan mempelajari tablet dengan efisiensi yang lebih besar.
Luo Feng, sebuah suara yang jelas terdengar. Luo Feng berbalik. Seorang gadis anggun berambut hijau keriting panjang dengan tanda hijau misterius di kulitnya turun ke balkon, tersenyum lembut. Dia berkata, Luo Feng, apakah kamu menemukan tanda yang cocok untukmu? Belum, saya menemukan 112 yang tidak buruk, tetapi saya tidak tahu harus memilih yang mana. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Qian Sui, apakah kamu menemukan sesuatu? Qian Sui, sepasang saudara kandung yang jenius dari planet Augusi, keduanya sama-sama anggota awal mutlak. Aku juga sedang berpikir, dengan bimbingan guru, saat ini saya memiliki 3 pilihan. Qian Sui tersenyum, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Setelah guru saya melihat pertempuran jembatan surgawi Anda, dia berkata di antara kelompok kami, pemahaman Anda tentang hukum asal sebanding dengan Bolan, lebih kuat daripada pemahaman Rong Jun. Petik 2. Luo Feng mengerutkan alisnya. Yang terbaik, memimpin sekarang tidak mewakili Anda memimpin di masa depan juga. 30 tahun ini, akan menjadi perubahan terbesar. Qian Sui segera terbang, aku pergi. Sebuah gambar hijau terlihat terbang melalui langit yang jauh, menghilang dalam aliran energi kekacauan. Luo Feng mengerutkan kening. Kelompok 1000 jenius Anda, banyak yang memiliki latar belakang yang cukup baik, dengan orang-orang kuat membimbing mereka dari belakang. Babata berkata, sayang sekali, aku tidak bisa membantumu. Tidak masalah. Luo Feng tersenyum, tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, Babata berteriak kaget. Luo Feng, Anda telah menerima surat, itu dari Departemen Internal Perusahaan Alam Semesta Virtual. Luo Feng terkejut, mengirimkan sebagian dari kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta virtual, wilayah awal absolut, Villa Luo Feng. Di ruang kerja, Luo Feng duduk di depan laptopnya dan membuka surat. Luo Feng, saya telah melihat rekaman Anda di jembatan surgawi. Itu tidak buruk, hanya penggunaan Anda atas persenjataan Nansen yang terlalu kaku. Senjatanya sudah mati, kita hidup. Cara menggunakan persenjataan Nansen secara alami memiliki banyak jangkauan penggunaan yang lebih luas untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Anda sedang mempelajari tablet 9 Universe. Saya sarankan Anda membeli teknik pertempuran darah mengambang. Hanya membutuhkan 800 poin. Setelah membeli teknik ini, pergi ke balkon pelatihan 0290028981 dan lihat, ada tanda yang ditinggalkan oleh pencipta darah terapung. Di antara mereka yang ada di Sekte 9 Universe, ini harus menjadi yang paling cocok untuk Anda terutama untuk 3 gambar pertama dari tablet 9 Universe. Bekerja keras, saya mengharapkan hal-hal besar dari Anda. Benar Ian? Sebuah surat sederhana, namun karena itu dari Departemen Internal Perusahaan Virtual Universe, itu sama sekali tidak biasa. Karena dia sendiri adalah anggota inti dalam perusahaan, kebanyakan orang bahkan tidak mengetahui ide jaringan mereka sendiri. Menemukan ide orang lain dan dapat mengirim surat melalui departemen internal, orang ini jelas merupakan orang berpangkat tinggi di dalam perusahaan alam semesta virtual. Benar Yan? Luo Feng duduk di ruang belajar. Sebelumnya, ketika dia mencari, dia hanya dapat melihat beberapa berita normal yang disaring, file rahasia lainnya, seperti klan Bak atau ras otomat Del, informasi penting, ini semua diklasifikasikan kepadanya. Namun sekarang posisinya tinggi, hak istimewanya juga jauh lebih tinggi. Dipahami, kata Babata dengan penuh semangat. Layar pada laptop segera berubah dengan cepat dan sejumlah besar informasi muncul. Ini semua tentang Yan sejati, teriak Babata. Luo Feng menatap layar. Ada banyak artikel dan detail berita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Teknik Yan sejati didirikan oleh Kaisar Yan sejati. Harga pembeliannya di dalam Virtual Universe Company sebenarnya dihargai 800.000 poin. Ya Tuhan, jejak jiwa guru, Babata, Anda memperkirakannya hanya bernilai sekitar 10.000 poin. Teknik Truyan ini sebenarnya mahal. Kaisar Yan sejati? Babata terkejut, Yan sejati ini sebenarnya adalah seorang kaisar? Bagaimana dengan itu? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Feng, Babata sangat gelisah, kamu tidak tahu. Di antara semua yang tidak mati, dalam hal kekuatan dan posisi, mereka memiliki perbedaan besar. Undiings normal bisa menjadi jenderal dan memimpin pasukan besar prajurit tingkat alam semesta. Namun, beberapa undiing yang sangat kuat, bisa mendapatkan gelar resmi dari perusahaan alam semesta virtual dari dojo kapak besar. Undiings dengan gelar pejabat dianggap sebagai makhluk mutlak di antara yang abadi, seperti gurumu, dia hampir tidak bisa mendapatkan gelar dengan kekuatannya. Dan puncak undiings, bahkan lebih kuat dan lebih tak terkalahkan, mereka mendapatkan Kaisar Ubin. Itu menakutkan, dan melihat teknik Kaisar Yan sejati ini benar-benar mencapai 800.000 poin, ya Tuhan, dia pasti salah satu dari yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, paling dekat dengan pemimpin negara alam semesta. Tingkat keberadaan mutlak itu, tingkat keberadaan ini, mereka sangat kuat.
kata Babata bersemangat. Luo Feng menyadari dalam. Jenderal Pejabat Kaisar. 3 judul ini jelas mencerminkan kekuatan mereka. Babata, saat itu musuh yang membunuh guruku, seberapa kuat dia? Luo Feng bertanya. Babata yang bersemangat tertegun sejenak, mata merahnya sedikit redup, sebelum berkata, saat itu musuh yang membunuh gurumu sangat kuat. Gurumu hampir tidak memiliki kekuatan seorang pejabat, musuh mungkin adalah pejabat tertinggi, hampir mencapai tingkat kaisar. Petik 2. Luo Feng terkejut. Gurunya, tingkat makhluk itu, hampir tidak resmi. Lawannya hampir seorang kaisar. Tidak heran gurunya kehilangan begitu parah. Tingkat prajurit itu, di negara alam semesta Ganwu Anda, dia bisa berada di peringkat 3 teratas. Kata Babata dengan sungguh-sungguh. Luo Feng terkejut, negara alam semesta Ganwu memiliki lebih dari 10.000 kematian. Di 1008 negara alam semesta, jumlah yang menerima gelar kaisar sangat sedikit. Semua prajurit absolut biasanya tidak tinggal dalam satu negara alam semesta. Mereka yang dapat menerima gelar ini sebagian besar adalah bawahan di bawah 5 raksasa besar atau serigala penyendiri khusus. Babata berkata dengan lembut, setiap dari mereka sangat kuat, makhluk yang paling dekat untuk menjadi pemimpin negara alam semesta. Satu manual teknik saja bisa menjual 800.000 poin. Kaisar yang sejati ini, bahkan di antara para kaisar, harus berada di atas. Babata berkata, saya melihat manual teknik yang dibuat oleh pemimpin negara alam semesta sebelumnya di harta karun, itu hanya dijual seharga 1 juta poin. Teknik yang dibuat oleh pemimpin negara alam semesta dijual seharga 1 juta poin. Teknik yang dibuat oleh Kaisar Yan sejati dijual seharga 800.000 poin. Jelas bahwa Kaisar Yan sejati itu menakutkan. Haha, Luo Feng tertawa. Babata, Anda bahkan mengatakan sebelumnya, tentang siapa yang memiliki latar belakang besar, Saya Luo Feng, saya tidak memiliki latar belakang atau orang besar di belakang saya, namun saya dapat menarik orang lain untuk memberi. Saya pointer. Haha, di dalam, Luo Feng merasa sangat berterima kasih kepada prajurit mutlak misterius Kaisar Benar Yan. Surat untuk Kaisar Yan sejati ini hanyalah pemikiran biasa. Namun bagi Luo Feng, itu adalah dorongan besar ke arah yang benar dalam memperkuat dasar-dasarnya. Apakah kamu menemukan darah mengambang? Luo Feng bertanya. Menemukannya. Di layar, darah mengambang muncul dengan informasinya. Dibandingkan dengan perkenalan samar Kaisar Truyan sebelumnya, informasi tentang darah mengambang jauh lebih detail. Jelas informasi tentang Kaisar Yan sejati sangat rahasia, tingkat akses Luo Feng hanya memungkinkan dia untuk menemukan informasi paling dasar. Darah mengambang, pencipta Lian Luo, adalah teknik dasar di Sekte 9 Alam Semesta, terutama menjelaskan 3 gambar pertama, dan itu membutuhkan 800 poin untuk ditukar. Lian Luo adalah nomor 1 dalam kompetisi jenius sebelumnya. Ketika dipilih untuk memasuki wilayah primal, ia memilih tablet kekacauan primal 9 Alam Semesta. Setelah lebih dari 10.000 tahun pelatihan, ia menciptakan teknik dasar yang dinobatkan sebagai salah satu darah terapung terbaik. Setelah menjadi abadi, dia langsung diberi gelar pejabat berpakaian darah, dia jatuh dalam ekspedisi area rahasia alam semesta tertentu. Luo Feng terus membaca secara detail. Informasi itu lebih banyak tentang kehidupan Lian Luo. Dia adalah nomor 1 dalam kompetisi jenius, seorang jenius mutlak. Saat dia menjadi abadi, dia segera diberi gelar resmi. Sangat disayangkan dia hidup kurang dari 100.000 tahun dan dia mati terlalu dini. Itu sangat disayangkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak mati terlalu dini, masa depannya tidak akan terbatas. Seru Babata dan menggelengkan kepalanya juga. Darah mengambang adalah teknik dasar, dibuat untuk mereka yang tidak ingin belajar, karena itu harganya tidak mahal. Namun hanya karena harganya rendah bukan berarti itu buruk. Luo Feng membutuhkan teknik tingkat dasar, dan darah mengambang ini direkomendasikan oleh Kaisar Truyan, itu jelas tidak buruk sama sekali. 800 poin, saya hanya kekurangan 800 poin. Luo Feng memaksakan senyum, saya menyesal menghabiskan 10.000 poin saya sekaligus terlalu mudah, semuanya hilang. Siapa yang menyuruhmu menghabiskan begitu cepat? Babata bergumam, bukankah kamu yang menghasutnya? Luo Feng memelototi Babata di bahunya, lupakan saja, pertama-tama aku akan pergi ke balkon 0290028981 untuk melihatnya, melihat tanda yang ditinggalkan oleh jenius Lian Luo dari 1 triliun tahun yang lalu. Melihat sejarah Lian Luo, Luo Feng hanya bisa menghela nafas pada kejeniusan ini dari 1 triliun tahun yang lalu. Dia meninggal terlalu dini. Bahkan tidak hidup melewati 100.000 tahun, di antara yang abadi itu pasti dianggap sebagai kehidupan yang sangat singkat. Kota kekacauan utama. Luo Feng segera menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat terbang di dalam kota kekacauan utama, mencari balkon gedung pelatihan yang digunakan Lian Luo saat itu.